calon pelanggan atau pelanggan kita adalah dengan bertanya mulainya. Sehingga dia yakin dari pertanyaan-pertanyaan kita, dia bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dia benar-benar cari dari produk kita, nilai-nilai baik yang dia cari dari produk dan jasa kita, baru kita jelaskan hal yang benar-benar dia butuhkan, sehingga dia yakin. Ya. Kalau meyakinkan orang, kita yang banyak ngomong tentang produk kita tanpa bertanya kebutuhan dia apa. Nah, ada dua, kalau kita salah menjelaskan dan tidak sesuai, ya dia hilang. Tapi kalau kita bertanya, dari 100 kita akan dapat 100, karena kita mulai dengan bertanya. Tapi kalau kita banyak menjelaskan, kemungkinan kita cuma dapat 20 dari 100. Itu yang teman-teman harus pastikan, ya. Hukum Pareto, 20-80 atau 80-20. Ini sudah terbukti dengan teman-teman mendekati pelanggan banyak bertanya, teman-teman akan dapat 80 dari 100. Tapi kebanyakan orang yang menjelaskan sehingga berusaha meyakinkan pembeli, berusaha meyakinkan pelanggan atau calon, ya, dia kadang-kadang cuma dapat 20 dari 100 yang dia prospek. Itu, Mas Dino, penjelasannya. Kalau juri itu ngelihat bisnis ini akan sustain ke depan nggak, gitu ya. Baik. Atau bisnis ini cuma tren doang. Di bisnis model, masalah value proposition itu bisa menjelaskan kepada investor bahwa bisnis kita itu sangat bisa tumbuh ke depan karena kita punya value yang tidak akan mati karena tren. Misalnya tadi, orang Indonesia itu senengnya makan bakso, makan nasi, gitu Makan ya. pedas. Oke. Ya, pedas menjadi satu hal yang dicari, gitu ya. Nah, kata-kata itu harus menjadi kata kunci pada saat kita ngejelasin, sehingga bisnis model itu mendukung bahwa kita bukan cuma dagang eh, produk makanan tradisional yang cuma jual dengan harga murah, tetapi ini bisa menjadi tren bisnis. Ini bisa menjadi satu hal yang menjanjikan penjualan yang lebih bagus, kan gitu. Karena kita butuh investasi untuk apa? Kita mau bikin produknya lebih banyak. Kita mau bikin produknya bisa tahan lama. Tadinya cuma 6 bulan mungkin jadi setahun sehingga bisa masuk ke hypermart atau super Hypermart. modern kan gitu, Mas Inggra. Ya, betul coach. Itu poin penting. Poin pentingnya jadi value proposition. Ya, oke. Iya, gitu. Siap. Udah Terima masuk kasih sering coach. masuk 10 besar mah bagus, cuman belum beruntung aja kali. Belum beruntung ya. Iya, terus Oke, jalanin terus. siap. Karena Makasih coach. itu itu kita masuk 10 besar tuh untuk promosi branding aja. Produk kita justrunya yang kita lebih targetkan adalah produk kita laku nggak, tumbuh terus nggak omsetnya, itu aja. Ya, betul. Alhamdulillah. Sip, mantap, Mas. Model kita itu biasa-biasa aja. Sayang. Kenapa sayang? Karena eh, apa yang datang ke kita juga akhirnya eh, orang yang biasa-biasa aja. Ini Coach Geti kasih lihat nih, mohon izin nih teman-teman yang Coach Geti kasih lihat, jangan ini ya buat sebagai bahan yang eh, apa contoh. Nah, ini teman-teman nih Coach Geti kasih lihat bisnis modelnya BMC Doyan Kitchen. Nah, ini kan unique product. Kalau bisa jangan tulisan unique product doang, tapi masukin kata-kata value proposition, uniknya mana gitu. Ya, good quality product. Semua juga good quality product, tapi coba cari jangan yang bahasanya umum, yang memang quality produk kita misalnya kulit gitu asli pengrajin Jogja, misalnya kulit asli atau hasil karya, ya, desain Jogja asli gitu misalnya langsung langsung aja itu sesuatu hal yang sangat unik, sangat berbeda dengan yang umum, ya. Varian rasa kekinian, oke, tapi varian rasa kekinian ini yang seperti apa? Mungkin banyak rasa kekinian, rasa green, mungkin rasa vanilla yang seperti apa, ya. Itu bisa menjadi salah satu konten ide marketing kita gitu. Jadi jangan cuma umum. Kalau bisa kita temukan yang spesifik, kita masukin kata spesifik dan jadikan itu sebuah apa ya? Mungkin unik produk, condition yang kita
terus bikin kontennya dalam beberapa variasi konten, ya, atau kita bikin video-video yang membuat orang-orang itu jadinya sangat tertarik untuk FOMO-nya tadi, gitu. Nah, ini ada lagi nih, saya kasih lihat lagi. Ini Queen Kitchen, rasa full rempah Medan. Nah, ini lebih lebih spesifik nih value proposition-nya. Dari cabai gunung Brastagi, wah keren, orang-orang Brastagi. Wih, ini seperti apa nih gitu ya? Higienis dan tanpa pengawet, boleh. Atau kata-kata value jangan pakai tanpa pengawet, higienis dan sehat misalnya, jangan pakai kata-kata tanpa pengawet. Jadi hindari bahasa negatif. Kemasan eksklusif dan elegan, nah gitu. Nanti strateginya orang seneng dengan kemasannya, jadi bisa dijadikan hadiah atau bisa diberikan ke orang dalam bentuk gift, ya, seperti itu. Kejawab nggak, Mas Gun? Kejawab coach, sangat Oke, kejawab, mantap. sangat jelas. Memang nggak gampang, Mas Gun, tetapi eh, kita pasti tahu kok, dari kadang-kadang pelanggan kita yang kasih tahu kita, Mas, itu desainnya seperti misalnya dia bilang, itu saya seneng banget gitu. Misalnya gitu. Oke, Oh, ya karena kemarin itu sebenarnya saya sempat mikir ini gimana ya caranya. Karena kalau dilihat-lihat kan course-nya ada share yang beberapa contoh lain juga kan. Jadi iya, iya. saya tuh semakin ngelihat contohnya itu, saya semakin pengen ngikutin contohnya gitu loh. Jangan, itu contoh Karena doang. saya nggak nemu kata-kata lain lagi yang lebih bagus gitu kan, atau Yes, lebih unik gitu. yes. Karena Nah, contoh itu sebagai mudah dipahami, tapi biasanya kalau saya sama klien ini kan bisnis model ini rahasia perusahaan ya. Jadi jangan bisnis model di-share-share di sosial media, jangan, itu rahasia kita. Dan jangan ditaruh bisnis model itu di ruang tamu. Itu rahasia. Nanti orang contoh gitu. oke, oke. Siap. Itu harus diapakan gitu kalau misalnya kayak dijual dengan harga yang lebih miring kayak gitu kan, kayak mikir kok harganya beda dibanding yang lain kayak gitu. Itu sih coach. Oke, oke. Jadi Mas Arif, pada saat kita sudah buat produk banyak, ternyata produk itu nggak laku di pasar, jangan langsung berpikir produk itu gagal. Mungkin produk itu tidak tepat sasaran kepada segmen tertentu. Atau mungkin channelnya. Jadi bisnis modelnya kita analisanya, satu, segmennya coba kita cari yang memang ternyata benar-benar butuh produk ini, channelnya yang mana, atau value mana yang nggak sempat kita jelaskan, bahwa produk kita tuh ada value, tapi orang cuma mengira produk itu sama aja dengan produk sejenisnya, sama dengan produk kompetitor yang ada di pasaran lebih dulu gitu ya. Jadi itu yang kita olah. Jadi kalau terjadi produk, fokus bisnis model adalah yang sebelah kanan. Bukan yang sebelah kiri. Sebelah kiri nggak ada yang salah. Karena sebelah kiri itu operational control kita di bisnis model. Tapi sebelah kanan itu sales marketing. Tentang value proposition, tentang channel, tentang customer segment, tentang yang namanya customer relationship dan revenue stream. Misalnya, kita nih kadang-kadang lupa teman-teman. Kita bikin produk yang baru, tapi produk yang baru makan produk kita yang lama. Jadi dengan adanya produk baru, orang geser ke produk baru, produk yang lama kita nggak laku. Itu salah bikin produk kayak gitu. Karena segmennya sama, dihajar dengan produk baru, akhirnya produk lama jadi mati. Itu namanya kita tidak mendapatkan tambahan income. Nah, biasanya klien-klien saya bilang begini, kalau kita menciptakan produk baru, produk ini kurang diketahui, coba tempel sama fast moving kita. Bikin program paket, beli produk ini segini, dapat produk rasa baru dengan harga segini. Nah, jadi bundling produk adalah sebuah strategi. Itu bisa membantu orang merasakan, oh enak juga nih yang rasa ini. Ah, besok saya beli yang ini dan rasa ini deh. Nah, gitu. Sehingga itu strategi yang harus kita selalu ukur. Satu, strategi itu kita ukur mendatangkan prospek nggak, membuat prospek itu jadi customer kah, berapa persen, conversion rate-nya, orang sekali beli banyak kah, gitu kan, berapa kali bolak-balik dalam tiap bulan, itu namanya five ways matrix yang harus kita selalu ukur. Gitu, Mas Arif. Unique value proposition itu lebih kepada yang namanya nilai atau manfaat yang kita mau berikan. Kalau unique selling proposition ini adalah sebuah kondisi di mana kita mendapatkan hal unik dari pembelian yang kita lakukan. Bisa terhadap produk, bisa strategi, bisa terhadap hal-hal lain yang di luar value. Gitu. Itu kalau selling proposition. Gitu.
bagusnya tuh kalau di BMC kalau kita mau yang efektif banget gitu loh coach. Hmm. Sebenarnya nyentuhnya itu unique value preposition atau unique selling preposition. Dua-duanya kita perlukan, Bu. Tapi untuk kondisi yang berbeda. Kalau Ibu berada di produk supermarket di mana banyak snack di situ, value Ibu nggak kelihatan. Nah, Ibu bikin kemasan yang beda, itu namanya unique selling proposition. Oh, baik, 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 baik. Kalau yang tadi saya sebutkan tuh, Coach, yang tiga hal tadi, minim minyak dan macam-macam itu masuknya ke unique value atau unique selling, Coach? Value, karena selling itu dia nggak bisa diketahui sebelum dibeli. Value itu nggak bisa diketahui sebelum dibeli dan dicoba gitu kan. Kalau Ibu kerasa. Tapi kalau unique selling proposition nggak harus dicoba, dilihat doang udah kelihatan beda, itu unique selling proposition. Berarti yang tadi yang saya sebutkan itu unique selling ya, Coach ya? Ya, unique selling kalau bisa dirasakan belum dibeli. Kalau Ibu rasa itu unique value, Bu. Oh, jadi tuh yang tadi unique value ya, Coach ya? Baik, Ya, baik, baik, baik. Siap, siap, Coach. Paham, gitu. paham. Ya. Baik, terima kasih, Coach. Sekarang ini hampir semua barang itu kita udah temuin di mana-mana ya. Hmm. Misalnya kayak kita kalau masukin, kemasan kita menarik gitu. Sekarang Hmm. menarik itu kan relatif, dan sekarang hampir semua bisnis ya pasti kemasannya menarik gitu karena sangat mudah aksesnya untuk ke sana. Beda Hmm. di zaman dulu yang buat kemasan itu sangat sulit segala macam kan gitu. Jadi itu aja dulu pertanyaan saya, Coach. Oke, Mas Gunawan, boleh nggak saya tanya beberapa hal? Boleh, boleh. Pernah nggak bertanya sama pelanggan loyal, kenapa mereka tetap beli sama kita? Pernah sih. Apa mereka bilang? Rasa sama kemasan memang. Oke. Tanya lebih dalam nggak, rasa seperti apa yang mereka bilang beda? Kemarin sih ada input dari customer itu, kalau dia bilang brownie saya memang seperti yang dia mau ya, lebih ke soggy sama apa kemarin dia bilang itu. Nah, kalau kita dapat data dari pelanggan, apakah itu kita publish sehingga pelanggan-pelanggan yang sama, identik dengan pelanggan yang kita tanya, mereka akan datang ke kita karena punya kebutuhan value yang sama. Oke, bisa sih coach. Bisa, berarti belum. Udah. Jadi Udah. setiap ada input itu kita bakal rekap. Nah, Oke. kebetulan kemarin itu dia buatkan di story Instagram. Kalau Yes. story Instagram itu pasti selalu kita repost. Oke. Jadi Nah, untuk gimana ya, hasilnya? lumayan sih, views-nya juga cukup banyak, yang lihat ada ribuan, dan setelah itu pun juga penjualan lumayan sih. Berapa kali dilakukan seperti itu? Intinya pokoknya setiap ada masukan feedback positif dari customer, coach. Dengan tadi, dengan alasan yang sama, dengan value yang sama, berapa kali video itu diputar? Oh, saya udah nggak bisa lihat ininya, coach. Sesuatu yang bagus, taruh di highlight. Ulang-ulang setiap waktu pun nggak apa-apa. Lah, kita dengerin iklan di radio aja berulang-ulang dengan iklan yang sama. Nggak ada tuh pendengarnya bilang bosen. Nah, kadang saya takutnya juga itu, coach. Kalau misalnya kita pakai testimoni yang sama terus, orang ini ngerasa kayak, oh ini cuma satu orang ini doang nih yang bilang enak gitu. Gitu. Yang bosen kita atau dia persepsi kita. Nah, yang dengerin itu selalu orang yang sama atau orang yang berbeda. Kemungkinan cuma persepsi saya sih, coach. Nah, teman-teman, membuat iklan bukan dengan persepsi kita. Menentukan kualitas bukan dari persepsi kita. Itu gangguan seorang pebisnis. Kamu jangan ulang-ulang iklan. Yang bosen tuh kita, karena kita yang tahu. Tapi yang lihat iklan kita, itu belum tentu orang yang sama setiap waktu. Gitu, Pak Gunawan. Kejawab nggak pertanyaannya? Kejawab, coach. Sangat kejawab. Terima kasih, Mantap. coach. Good, keren. Gitu, gampang kok. Nggak usah susah-susah. Ngapain cari yang ribet-ribet? Orang di depan mata banyak. Oke, Pak Gunawan. Terima kasih pertanyaannya. Thank Ibu, you. Ibu Novi. Nah, Bu. Izin saya ketawa dulu coach. Soalnya ini Maaf. agak nyambung sama Mas Gunawan tadi. Ya. Ya, saya Novi dari Aura Bidara. Jadi Ya. kalau yang nyambung sama Mas Gunawan ya, mumpung masih satu benang, ini adalah terkait testi tadi gitu. Saya tuh termasuk orang yang nggak terlalu share tentang testi-testi ini karena saya sebagai
formulator, mereka pulih, sembuh dan semangat aja udah cukup buat saya gitu dan menggunakan produk saya. Jadi saya nggak terlalu maintain testi-testi itu gitu. Padahal sebenarnya banyak bertebaran sih. Nanti saya akan follow up ini lebih lanjut. Saya akan highlight. Terima kasih. Oh, itu doang, Bu. Yang belum Pertanyaan satu apa? yang pertanyaan saya. Saya ingin tanya nih Coach, kan prospek bisnis prospek herbal skincare ini di mana di Indonesia? Karena kan ini banjir banget ya skincare ini. Nah, dan memang kita punya unique product selling and produksi itu dari kita tanam sendiri bahan baku kita. Jadi saya secara HPP saya bisa setting dengan low cost karena kita tanam ya. Kita tanam, kita budidaya, bahkan kita punya sistem plasma untuk mendapatkan bahan baku lebih banyak gitu, lebih besar. Ya. Gitu. Jadi saya ada semacam optimis lah untuk sustainable ini gitu dari sisi bahan baku dan biaya. Yang saya tanyakan adalah kan kalau di skincare ini kan itemnya banyak walaupun kita punya beberapa produk unggulan ya. Nah, itu terkaitnya sih sebenarnya legalitas gitu. Karena kan kita satu-satu nih naikin halal skincare dan BPOM-nya si sabun Bidara yang saya punya 10 varian. Kayak gitu. Sebenarnya saya punya produk-produk lainnya, memang PR-nya masih banyak dan terkait permodalan gitu. Tapi secara umum bisnis skincare ini gimana? Karena kebanyakan kan skincare ini mengangkat atau brandingnya itu herbal-herbal luar nih Coach. Kayak maaf ya, kayak saffron, lavender, chamomile gitu. Padahal herbal-herbal kita juga kaya dan keren gitu. Nah, saya ada di situ untuk berusaha kearifan lokalnya juga dapet gitu. Terus si Coach prospeknya gimana? Terus BMC yang kita bikin kemarin udah relate belum? Dan PR saya dan tim menerjemahkan strateginya gitu yang lebih pas lagi. Sejauh ini sih kita berangkat dari hobi. Jadi segini aja udah alhamdulillah gitu. Hobi itu kan saya dulu bikin buat dipakai sendiri ya. Pakai sendiri, pakai anak gitu. Tapi ternyata dari pasar dan dari repeat order, dari perjalanan uji produk dan pasar ini membuat saya akhirnya saya pikirnya saya bisnisin aja deh. Di tahun 2022 ketika sertifikat mereknya terbit. Di situ kayak ya udah deh bismillah kita bisnisin aja. Tadinya sih saya nggak berpikir bisnis banget ya, senang-senang bikin aja sih, bikin jual orang sembuh gitu kayak gitu. Bu, orang tua kita dulu, nenek-nenek kita yang dulu kenal skincare luar negeri nggak, Bu? Enggak, bedak. Saya punya 4 skincare yang masih saya bikin dan itu basicnya dari nenek moyang. Kayak bikin bedak beras dari beras sama tepung bunga cempaka kayak gitu, minyak zaitun, terus bikin hair tonic dari bunga sepatu, dari lidah buaya kayak gitu-gitu, Coach. Minyak rambut. Ada nggak di iklan, di video Ibu, di perusahaan Ibu, di Instagram Ibu ada nggak cerita itu? Belum sih, belum saya maintain. Kenapa? Story-nya. Kenapa? Aku tuh ada keterbatasan waktu sih. Karena kan kita baru 2 bulan ini berbagi tim. Oh, jadi Ibu punya keterbatasan waktu, nggak sukses nggak apa-apa ya, Bu? Jangan tuh, gini udah mulai semangat lagi nih. Jadi kan kemarin-kemarin itu kan masih CEO, save of everything. Sekarang udah dibagi nih. Balik ke pertanyaan saya. Ibu tadi bilang nenek moyang dari pakai herbal, Ibu juga punya bedak yang itu produknya dari leluhur turun temurun. Itu ada nggak di Instagram Ibu? Di produk Ibu ada nggak? Di yang Instagram baru ini belum ada. Tapi di Instagram lama yang saya udah nggak bisa masuk lagi ada. Ada tuh, proses saya masih amatir banget. Belum sekolah lagi, belum sekolah herbal. Di copy dipindahin ke yang baru. Gak ada waktu ya, Bu? Belum sempet Coach. Baru berbagi jobnya tuh sama tim tuh. Karena saya formulator juga. Gitu. Kalau Ibu menerima tidak ada waktu, ngapain ikut JNT, Bu? Ngapain nanya sama saya? Ngapain? Ibu nggak ada waktu. Hati-hati dengan kata-kata tidak ada waktu. Otomatis semua kreativitas ketutup, teman-teman. Hati-hati. Emang sih harus menjadi ini sih. Bukan, Ibu bukan luangin waktu, sediain waktu. Iya, gitu. Sediain waktu untuk maintain sih. Saya sih sudah tahu PR-nya banyak banget kita. Iya, terus ngapain nanya sama saya kalau nggak bisa dilakuin? Bisa sih insya Allah sedikit-sedikit. Kita udah semangat lagi. Keren, lakuin nanti kabarin.
Thank you Coach Siap. Getty. Saya upload lagi tuh video tentang nenek moyang saya. Karena kita nggak bisa kalahin yang modern. Semakin Betul. kita original, semakin kita punya produk herbal yang dari produk-produk lokal. Mm-mm. Itu keunggulan kita, Bu. Yang lain pakai Siap, kimiawi, Bu. siap, Oke? siap, siap. Mantap, Bu Novi. Besok langsung pindahin. Tidak ada alasan waktu. Siap, dokumentasi rapi. Baik. Oke, siap, Terima Bu. kasih, Coach. Sukses, Ibu. Amin, amin. Ibu Ratna Sari. Nah, silakan Bu Ratna. Ya, Coach, terima kasih. Senang banget nih hari ini ketemu Coach Getty. Iya, Bu. Ini materi yang luar biasa sekali, Coach, karena sebelumnya saya tuh nggak pernah dapat pendalaman BMC kayak gini gitu. Apalagi saya kan di Kalimantan, Iya, Bu. sebetulnya jarang dapat pakar ataupun expert gitu. Mungkin di Bu, sini Kalimantan kota apa? Banjarbaru, Banjarbaru, Kalimantan Pernah saya Selatan. ke Banjarbaru. Saya ke Banjarmasin sama Balikpapan, kota-kota besar udah, tapi kalau ke Banjarbaru belum tuh saya. Boleh, Bu? Banjarbaru yang ada ininya, Coach, ada lapangan pesawatnya. Oh, Tapi udah pernah. bukan Oke. lapangan, Bu, Mungkin pesawat. Bandara. Pesawat iya nggak bisa benar. terjun di lapangan. Nah, Pertanyaan apa, Bu Ratna? tadi kan ada bahas soal apa tuh kayak kolaborasi gitu, Coach. Nah, kebetulan tahun ini usaha saya tuh kayak dapat perhatian lah dari salah satu instansi. Mm-mm. Ibaratnya kita bermitra begitu. Mm-mm. Project ini bagus, hanya mengangkat tentang sustainable, SDGs kayak produk unggulan daerah. Kebetulan kan saya tas handmade ya, yang pakai Tas kain handmade. khas, Oke. ya kain khas di sini gitu, atau bahan-bahan yang ada di sini. Namun setelah ibaratnya kita jalan, saya ini kan masih muda gitu loh, Coach. Maksudnya pengalamannya masih belum banyak. Saya Sedangkan juga mitra lupa, saya Bu. ini, mitra saya ini udah upline di atas saya begitu. Nah, Ya. mungkin pas saat berjalan kok visinya dia tuh setengah-setengah gitu, nggak benar-benar, kan kita mau mengangkat produk ini tuh eh, memajukan sesama UMKM kayak gitu. Tapi di mitra kita kok cuman sekedar menjalankan project gitu. Mungkin tipsnya aja, Coach, bagaimana menghadapi mitra kita yang kayak gini, cuman sekedar menjalankan project aja gitu. Kayak kurang tulus gitu. Ini maksudnya sekedar menjalankan proyek ini instansi atau orang, Bu? Partnernya? Instansi. Oh, iya. Ya, kalau instansi, dia kan nggak punya kepentingan khusus. Tidak ada untung yang signifikan sama dia. Tapi kalau Ibu sukses, nanti instansi mengaku, wah ini binaan saya ini. Wah Ya, ini. Gitu kalau Ibu sukses. Kalau Ibu nggak sukses, ya itu biasalah proyek gitu kan. Bu, kembali ke diri Ibu. Kembali ke fokus, karena bisnis ini adalah bisnis Ibu. Instansi atau siapapun yang menjadi partner Ibu, bukan partner dalam bisnis, tapi partner misalnya membantu dalam strategi, partner membantu karena ada proyek Ibu dapat kemudahan gitu ya. Nggak apa-apa, jalanin aja. Tapi Ibu harus kuat dari bisnis Ibu sendiri. Ibu harus kuat dari bisnis Ibu sendiri. Ya, dengan Ibu penjualannya meningkat, Ibu punya strategi yang dari BMC itu Ibu bisa turunin sesuai dengan apa yang Ibu mau, itu membuat Ibu terus tumbuh, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kecuali Ibu tergantung dan nunggu. Kalau Ibu cuma nunggu dan tergantung, Ibu ngikut dengan partner project tadi. Tapi kalau Ibu memang punya keinginan yang lebih besar, ya, Ibu akan cepat tumbuh, nggak ada hubungannya dengan partner yang tadi tidak punya visi yang sama atau dia cuma project aja. Karena memang instansi itu punya project, ya, dan dia fokusnya tidak kepada Ibu, banyak proyek atau banyak hal yang dilakukan. Jadi kembali lagi, Ibu bangun aja bisnis Ibu sendiri, ya, analisa produk, bikin produk yang lebih baik, ya, dan Ibu bisnis model yang Ibu punya itu coba Ibu gali jadi strategi-strategi yang mungkin Ibu harus lakukan yang selama ini belum dilakukan, Bu, gitu Bu Ratna. baik, Coach. Terima kasih. Itu aja, oke Bu? Bisa? Ya, Mantap. Oke, terima kasih Bu Ratna. Coach Getty tunggu hasilnya. Oke, berikutnya. Nah, ini Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Halo, selamat siang, Coach. Yang, Pak Chandra, silakan. Oke, siap. Jadi alhamdulillah dengan BMC itu saya juga mulai agak lumayan
terarah sama terfokus ya, coach. Terutama memang ada beberapa hal ternyata oh alurnya begini ya, oh ternyata saya bisa membuang yang nggak perlu dan fokus pada yang kayaknya kita mau lebih ke sini deh itu satu. Nah terus ada hal yang menarik dari sisi key person ya coach. Ya, Kebetulan kan di bisnis saya itu printing. Jadi ya, key personnya itu kita ada 3 elemen sih sebenarnya. Yang pertama itu adalah apa namanya digital marketing, yang kedua itu designer, yang ketiga itu adalah production. ya. Nah hal yang menarik itu adalah begini, di 3 part ini saya tuh kadang-kadang masih kesulitan untuk mendapatkan tim yang cocok gitu. Baik Hmm, itu dari sisi mindset ya. maupun dari sisi kualitas kerja. Walaupun saya sempat dapat beberapa sharing lah dari beberapa teman bahwa dalam bisnis itu ada leveling tim. Jadi Mm-mm. ada tim kelas bawah yang basicnya ya dia mah rutinitas saja. Mm-mm. Ada leveling kelas menengah yang dia berusaha untuk ide dan gagasan, dan ada leveling tim yang kelasnya itu expand atau misalnya setara sama kita yang mikirin bisnis ini mau dibawa kemana gitu. Mm-mm. Itu Mm-mm. itu itu yang sempat kemarin saya dapetin. Cuman yang mungkin yang jadi pertanyaan itu adalah coach, gimana ya coach ya untuk mendapatkan partner yang artinya yang bisnis bareng-bareng sama kita, yang Mm-mm. mungkin minimal di levelingnya itu yang expand, yang uh, apa namanya yang bisa mikir bro gue punya bisnis gue seperti ini dan lain sebagainya, gue butuh, kayaknya lu cocok deh sama gue gitu, mau nggak Mm-mm. kira-kira. Nah ada nggak coach beberapa tips mungkin yang oh nggak usah Pak Chandra mah sendiri aja, nanti leveling di bawahnya aja, atau seperti apa ya coach? Karena jujur saya kadang-kadang butuh partner buat diskusi, tapi yang di Mm-mm. internal gitu. Kalau di Mm-mm. eksternal kan banyak ya teman-teman gitu. Tapi kalau di internal tuh dalam tanda kutip levelnya itu belum sampai ke kelas untuk apa ya bisnis kita ke depan seperti apa. Nah itu juga Mm-mm. agak jadi uh, apa ya struggle lah di situ gitu. Mm-mm. Nah mungkin Mm-mm. ada masukannya coach terkait masalah tim ini seperti apa? Ada, sama Coach Getty selalu ada masukan. Teman-teman, Siap, nah nih, belajar. Mas Chandra, lihat di sini Mas Siap. Chandra. Ini flowchart vision big goal to action step. Jadi, yang di bagian kiri itu adalah fondasi dasar kita yang harus kita kuatkan kalau kita mau mengembangkan bisnis kita jauh ke depan. Jadi, siapapun yang menjadi partner kita, siapapun yang bekerja sama kita, mereka harus tahu visi, misi, dan culture perusahaan kita. Kalau belum ada, buat. Bukan berarti nggak ada, cuma kita belum tulis. Visi saya ini, misi saya ini. Misi itu terbagi dari 4 bagian. Misi untuk pelanggan, misi Perusahaan untuk yang namanya perusahaan, misi untuk karyawan, sama misi sama untuk untuk lingkungan. lingkungan. Nah, sehingga visi misi itu kita jelasin di awal pada saat kita mau mendapatkan partner terbaik nih. Kita tanya sama dia, kamu sesuai nggak dengan visi misi yang saya baru katakan tadi? Atau kamu boleh kasih tanggapan, atau kamu boleh bertanya. Atau Mas Chandra bertanya kepada dia, apa visi kamu? Apa misi kamu? Kalau dia nggak sama jawabannya, berarti orang ini satu waktu nanti nggak cocok jika jalan panjang sama kita. Gitu. Tapi ada nggak coach yang jalannya mungkin nggak harus panjang, tapi sewaktu-waktu aja? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita nggak perlu bicara visi misi kalau sama orang itu. Kita bicara yang sebelah kanan aja nih Mas. Big goal, smart goal, strategi, action step. Jadi visi misi yang kita buat itu harus kita bisa turunkan menjadi big goal perusahaan, smart goal perusahaan, strategi yang kita lakukan, action step sehingga mencapai hasil. Satu big goals bisa kita turunkan menjadi beberapa smart goal. Satu smart goal bisa kita capai dalam beberapa strategi. Satu strategi bisa kita capai dengan action step 1, action step 2, action step 3. Sehingga yang warna biru ini putus-putus kita namakan action plan. Siapa yang melakukan jelas, apa yang akan dilakukan paham, kapan mulai dan kapan selesai, jelas. Nah, itu aja. Cuma satu lembar ini doang. Kalau kita belum punya ini, lengkapi. Ya, karena ini seperti mapping. Nah, gitu doang. Objektif big goal, smart goal, smart goal, smart goal, strategi 1, strategi 2, strategi 1, action step 1, action step 2. Di mana apa yang kita lakukan ini tidak keluar dari BMC kita. Gitu. Kejawab Mas Chandra. Oke, berarti berarti sebenarnya
kalau untuk partner yang benar-benar jangka panjang memang by proses ya coach ya, maksudnya bukan rekrutmen dan lain sebagainya. Jadi emang nanti juga pelan-pelan kita akan ketemu, ini kayaknya cocok deh, ini kayaknya bisa kita ajak, ini kayaknya seperti itu ya coach, kurang lebih ya coach. Partner tidak selalu pegang saham perusahaan, Mas Chandra. Oke. Partner bisa aja kita bagi profit sama dia, bisa, nggak usah ikut memiliki. Ngapain? Ikut memiliki itu repot. Saya yang bangun bisnis ini di tengah jalan dia masuk, enak banget dia beli 25% saham kita. Oh, kita yang bangun gitu. Jadi Mas Chandra bisa bangun, siapapun orang yang berpartner sama kita karena dia tidak bangun dari awal, oke, kamu saya kasih share profit gitu. Itu udah cukup. Gitu, udah cukup. Mudah-mudahan terbantu. Teman-teman yang lain juga mudah-mudahan dapat sesuatu dengan saya share ini. Oke. Ada lagi Mas Chandra? Amin. Cukup. Sip, thank you Mas Chandra. Silakan yang lain yang mau bertanya lagi sama saya. Pas asar. Silakan yang mau bertanya, teman-teman. Teman-teman kalau mau kepoin strategi-strategi ya bisa follow YouTube saya atau kunjungi website saya atau YouCoach, itu banyak ininya ya, materi-materi yang bisa dipelajari, video-video bisa tonton lagi gitu ya. Kalau website saya coachmargeti.com ya. Kalau YouTube cari aja Margeti Herwin atau searching di Google Margeti atau Coach Gendro ya atau YouCoach, itu banyak. Tinggal teman-teman mau belajar dan teman-teman bisa ambil mana yang dibutuhkan. Jangan semua ilmu diambil, bingung nanti. Nanti berguru sama banyak guru malah bingung. Tapi tentukan dulu mana yang dibutuhkan. Oh, saya kalau belajar marketing ini jago nih, ambil, pelajari, terus analisa lagi gitu ya. Karena ilmu banyak banget, tapi tergantung cocok apa enggak di bisnis kita. Ya, semua orang yang menjadi mentor, semua orang yang menjadi coach itu bagus karena mereka mengalami sebuah proses pengalaman yang enggak sebentar. Good, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, boleh. Mas Chandra nanya lagi, silakan Mas. Ini coach, mumpung keingetan. Jadi itu kan di channel itu kan ada website, ada teman-teman dan lain sebagainya kan. Jadi itu adalah satu proses di mana value proposition kita di sounding. Nah, jujur coach, aku agak telat nih melek teknologinya gitu. Jadi memang Instagram juga ya seadanya, nggak ada konsep, nggak ada apapun. Dan jujur salah satu kekuranganku tuh terutama di aku dan bisnisku itu adalah digital marketing sama terutama buat konten ya. Digital marketing sama ini apa namanya finance. Nah, alhamdulillah untuk finance udah mulai perlahan-lahan diperbaiki karena sekarang aku ketemu partner gitu, ketemu partner yang dia bisa nge-backup untuk semua pencatatan dan lain sebagainya, itu satu. Nah, mungkin kalau aku sih lebih ke arah minta sharing ya dari teman-teman yang sudah menjalankan digital marketing dengan baik, terutama mungkin di Instagram, membangun brandingnya, membangun konsepnya. Yang pertama itu adalah gimana sih nemuin orang-orang yang capable di bidang itu gitu. Karena jujur aku secara pribadi nggak terlalu apa ya bahasanya, nggak terlalu in charge di sana. Tapi aku sadar itu perlu, tapi gue nggak terlalu in charge nih gitu. Mungkin ada sharing dari teman-teman atau dari coach kita sendiri. Mas Chandra tinggal di mana? Aku Bandung. Wah, lu Bandung tuh gudangnya. Ntar saya kasih deh. Saya share. Saya banyak. Saya perlu itu. Ntar saya kasih di Bandung. Soalnya nggak dapat coach, serius gue nggak dapat gitu. Maksudnya kalau saya mereferensi bukan kaleng-kaleng. Kalau saya mereferensi bukan kaleng-kaleng. Memang dia udah punya ini khusus, bahkan bisa jadi partner untuk membantu. Itu bagus banget. Nanti saya kasih ya. Nanti ya. Setelah acara ini saya WA ya. Thank you, coach. Itu aja sih. Terima kasih. Yes. Ya, karena teman-teman gini. Ya, ini perlu dicatat juga nih. Kadang-kadang tuh kita lupa ya. Peluang selalu datang. Internal potensi internal kita nggak siap. Kenapa potensi internal kita nggak siap? Karena sumber daya kita terbatas. Peluang, internal potensi, sumber daya. Makanya pada saat kita lagi mungkin nggak banyak order, lagi mungkin agak turun omset atau operasional atau pesanan, coba cari sumber daya sebanyak mungkin yang kita butuhkan. Dan pada saat itu pula gunakan sumber daya untuk meningkatkan potensi internal kita. Sehingga setiap peluang datang,
Tidak ada yang lewat, karena peluang itu nggak bisa diprediksi datangnya. Jadi untuk bisa menangkap peluang, tingkatkan internal potensi dengan mencari sumber daya baru atau meningkatkan sumber daya yang kita butuhkan tapi belum saat ini kita punya. Itu aja. Oke. Nah, berikutnya. Mas Muhammad Ervando. Nah, boleh Mas? Nah, wah belum keluar nih suaranya nih. Coba audio settingnya dulu, belum keluar suaranya. Mas Ervando. Nah, keluar, mantap. Silakan. Sip. Yes. Nah, ah, kalau menurut Mas Ervando sumber daya apa aja? Oke, apa lagi? Manusia apa lagi? Sumber daya selain manusia? Apa? Kapasitas terhadap apa? Sumber daya bahan baku. Apalagi selain bahan baku, selain orang, apalagi? Ilmu, sumber daya nggak ilmu? Ilmu. Pengalaman, sumber daya nggak? Teknologi, sumber daya nggak? Udah berapa tuh? Orang, bahan baku, apalagi? Uang, sumber daya nggak? Uang. Nah, kejawab nggak? Ya udah, apalagi? Siap, siap. Yes. Mm-mm. 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 Yes. Yes. Hmm. Bisnis model adalah inti kita ngejelasin target bisnis apa, bisnis kita tuh bentuknya seperti apa. Dalam bentuk satu kertas, satu lembar, satu slide kita jelasin. Baru kita tentukan target. Target itu penting. Saya punya target seperti ini karena pasar saya selama ini nggak bisa saya cover permintaannya karena saya punya keterbatasan dana, karena saya nggak punya uang yang cukup besar untuk membuat unit produksi yang nilainya segini. Ya, terus saya nggak bisa bayar desainer yang mahal karena sebenarnya saya butuh dia untuk dia menghasilkan hasil karya yang diminta dan dibutuhkan oleh pasar yang saya punya, kan gitu. Jadi investor berpikir, oke, semua dari bisnis model itu dia bisa pelajari dan kita jelasin semua opportunity yang mereka harus sediakan, kan sumber daya uang. Pertanyaannya, kita yakin nggak potensi kita di internal kita kuat untuk bisa menggunakan sumber daya yang dia bantu agar semua peluang-peluang yang selama ini terhambat bisa kita ambil dan kita bisa meningkatkan omset dan berbagi rezeki dengan si investor. Kan gitu. Simple, Mas Ervando. Buat presentasi itu aja. Nggak usah terlalu, waduh produk inilah ada pusing. Investornya pusing ngedengerinnya, terlalu banyak yang diomongin. Cukup bisnis model, si ibu tadi yang saya kasih, itu adalah petani umurnya 65 tahun, petani jamur, yang di daerah Losari, Cirebon, namanya Bu Kurnia, dia juara satu Pertamina. Ya, drilling award, dia dapat uang, dapat mesin, dapat bantuan dari pemerintah daerah, cuma satu yang dia tunjukin, bisnis model. Makanya dia bilang, aduh coach, saya itu kok jadi terharu, kata dia. Saya ini ikut sudah sering, gak pernah juara. Sekali-kalinya juara, juara satu gitu. Makanya orang bilang nih coach Getty bawa tuyul atau bawa jelangkung gitu. Rendang Pak Ombak. Coach, untuk target pasar dengan mitra samakah? Kalau dibilang sama berbeda, tapi mitra kita pun bisa jadi customer segmen kita. Customer segmen kita pun bisa jadi mitra. Jadi boleh dua-duanya. Misalnya, coach, customer segmen saya distributor. Ternyata ada distributor yang juga partner saya, coach. Bisa. Jadi bukan dibedakan, tapi bisa dua-duanya, gitu ya. Atau salah satu.
Boleh, karena yang namanya bisnis model, teman-teman, itu menggambarkan bisnis kita ini seperti apa interaksinya, seperti apa pola dalam menjalankan bisnisnya, sehingga bisnis model yang kita buat ini sebagai frame. Nih, saya katakan lagi nih, saya ulang lagi nih, teman-teman catat nih. Sebagai frame, bukan di dalam bisnis model tulis strategi. Jadi di bisnis model itu jangan ditulis strategi. Di bisnis model itu kita bikin frame-nya yang nanti kita turunkan menjadi strategi. Sebagai contoh, misalnya customer kita adalah karyawati atau karyawan perkantoran. Itu namanya customer segmentnya. Pertanyaannya adalah, apa strategi yang Anda punya saat ini untuk menjangkau karyawan dan karyawati tersebut? Buat strateginya. Satu, saya buka booth di perkantoran. Dua, saya pasang Instagram dengan hashtag karyawan. Nah, saya pasang iklan di Facebook dengan target orang-orang yang ada di area Jakarta Pusat, ya, yang umurnya adalah umur orang kerja. Nah, itu namanya strategi, teman-teman. Jadi, buat strategi jangan sembarang buat, tapi tidak ada patokannya, dan bisnis model ini akan membantu teman-teman untuk membuat strateginya. Pertanyaan kedua, dari Imelda, ngeramu. Untuk model kanvas ngeramu, apakah buat channel itu hanya vendor-vendor saja? Enggak. Yang namanya channel, yang namanya bisnis, pasti ada namanya channel marketing, ya, atau channel distribusi. Di mana channel ini fungsinya untuk value proposition perusahaan kita itu sampai kepada customer segment. Coach, value proposition ini berarti bisa kita jadikan konsep atau tema dalam kita membuat iklan atau konten marketing. Yes. Marketing kita bukan sembarangan isinya sesuai dengan feeling insting kita. Tidak. Yang paling utama, teman-teman harus masukkan value proposition yang dibuat sebagai tema topik konten marketing. Itu yang utama. Jangan kita ikut-ikutan orang punya konten ide, kita masukin idenya. Nggak nyambung. Artinya segmen itu tidak akan terpenuhi karena Anda cuma nebak-nebak strategi konten yang Anda mau buat. Kalau Anda punya digital marketing Anda pun harus tahu bisnis model Anda jelasin. Jangan cuma terserah digital marketing. Makanya banyak kita keluar iklan untuk digital marketing boncos, nggak ada hasilnya. Karena tidak sesuai target pasar yang dituju dengan value yang kita punya, itu nggak fit. Sehingga membuat kita akhirnya cuma beriklan tapi nggak ada hasilnya. Bukan salah strategi digital marketingnya, tapi market Anda tidak tersegmen dengan jelas. Oke, itu nomor 2. Nomor 3 dari Dian Vicitra, Delisa. Bagaimana implementasi yang baik dari BMC untuk strategi bisnis kita dan kapan kita harus mengupdate BMC yang kita miliki? Jadi, BMC itu jadikanlah sebagai patokan. Jadikanlah sebagai panduan dalam membuat strategi usaha. Ya, perbaharuilah atau analisalah per 3 bulan. Jangan tiap bulan diubah-ubah atau nggak diubah-ubah, salah juga. Kenapa per 3 bulan? Bisnis itu otomatis bisa kita lihat impact-nya atau akibatnya dari strategi yang kita buat dalam periode 3 bulan. Makanya dalam periode 3 bulan ini, teman-teman harus selalu lakukan tes dan ukur. Saya pakai strategi ini dapat prospek berapa, yang menjadi pelanggan berapa, dan belinya berapa. Harus punya catatan itu. Saya pakai strategi yang ini, saya catat, oh ini prospeknya nambah segini. Oh ternyata pelanggan-pelanggan saya suka dengan strategi saya yang ini. Ya jangan-jangan ubah-ubah strategi, itu aja terus. Jangan, oh ubah coach. Kalau strategi itu berhasil, ngapain diubah-ubah? Ya teman-teman, itu yang harus teman-teman mulai sadari gunanya bisnis model ini. Ya, masing-masing segmen di bisnis model yang teman-teman tentukan, strateginya nggak sama. Teman-teman harus cari, karena masing-masing segmen itu biasanya butuh produk kita dari value yang berbeda, dari mungkin bentuk yang berbeda, mungkin dari channel yang berbeda. Nah, itu harus selalu tes dan ukur. Oke. Yang nomor 4, pertanyaan Inggra tercabaikan. Elemen apa saja yang paling penting dan harus diidentifikasi di dalam BMC? BMC itu ada 9 elemen yang berfungsi kepada semua bagian di bisnis. Kalau kita lihat, kenapa ngaturnya seperti itu? Bagian bisnis model sebelah kanan itu tugasnya untuk marketing dan sales strategi.
BMC yang sebelah kiri, yang ada value juga termasuk, terus ada yang namanya key resource, key activity, key partner, dan cost structure itu untuk internal, untuk operasional. Nah, yang bagian bawah itu ada namanya revenue stream dan cost structure itu untuk finance bisa punya kontrol. Jadi teman-teman, yang namanya bisnis model itu bukan cuma untuk sales marketing aja, bukan cuma untuk operasional aja, ketiga bagian. Finance, marketing departemen, dan operational departemen. Ya, itu yang harus teman-teman catat. Oke, berikutnya lagi. Dari Koryatul Hayati, dari bisnis Lampu Fashion. Apakah setiap bisnis harus memahami konsep bisnis kanvas? Bagaimana dengan banyak usaha yang sudah berdiri sejak puluhan tahun dan mereka tetap percaya meski tidak paham BMC? Siapa bilang orang yang sukses tidak pakai BMC? Dia nggak cerita. Ya, sekelas perusahaan Unilever, sekelas perusahaan Apple, sekelas perusahaan pabrikasi, sekarang semuanya sudah ngerti bisnis model. Mungkin kita aja yang nggak tahu, nebak-nebak. Coach, ada tuh yang sukses nggak pakai bisnis model? Ya, ya silakan. Perusahaan dagang nggak perlu bisnis model karena cuma dagang, beli murah, jual mahal. Orang-orang di Tanah Abang tidak mengerti tuh bagaimana membuat yang namanya strategi. Mereka begitu pandemi rontok semua. Sampai sekarang pun mereka nggak bisa bangkit karena rontok. Jadi teman-teman bisnis model ini, alhamdulillah teman-teman sudah tahu duluan, ya. Dan bisnis besar mereka bukan nggak pakai bisnis model. Kalau mereka nggak kenal namanya bisnis model saat ini, siap-siap perusahaannya bangkrut karena nggak bisa lihat bisnis hanya dalam satu lembar kertas. Oke, yang berikutnya lagi, cara mengatasi hambatan paling efisien yang telah direncanakan dalam tabel BMC, ya biasanya di kendala SDM, waktu dan biaya. Hambatan selalu ada teman-teman. Jadi kalau namanya BMC itu tidak menghambat siapapun. Yang bisa menghambat adalah strategi yang Anda gunakan tidak sesuai dengan BMC yang Anda buat. Bukan BMC-nya yang menghambat. Ya. Jadi BMC bukan strategi sekali lagi. Jadi pertanyaannya ini Kopi Benawa bilangnya cara mengatasi hambatan paling efisien yang telah direncanakan di dalam tabel BMC. BMC tidak merencanakan apapun. BMC itu frame, BMC itu adalah tools. Nah, turunkan itu menjadi strategi. Nah, strategi planning yang dibuat ini itulah yang mungkin tidak tepat dan terhambat, teman-teman gitu. Ya, oke. Yang berikutnya lagi Purwanti, sambal bawang Pratna. Saya masih bingung coach untuk yang poster coach. Boleh ditolong diperjelas lagi? Terima kasih. Oke, yang namanya struktur biaya dalam bisnis model, satu, teman-teman ini sekarang kontrol biayanya dalam hal apa yang paling penting? Oh coach, biaya bahan baku saya naik turun. Nah, berarti adalah pembelian bahan baku menjadi cost control teman-teman. Coach, gaji ini yang saya cari untuk bekerja itu kadang-kadang honornya tidak tetap coach, kadang tinggi, kadang rendah. Nah, ini yang harus Anda kontrol. Jadi Anda masukin tuh yang namanya cost structure itu, satu, biaya buruh, biaya bahan baku, atau teman-teman mempunyai keterbatasan budget marketing. Sehingga teman-teman hanya mempunyai budget marketing yang sedikit, bilang, nah, teman-teman harus wise banget, bijaksana dalam menggunakan bagi strategi promosi, teman-teman. Seperti itu, cost structure. Zuhandri, Lapak Cindo. Apa yang biasanya menjadi daya tarik utama investor saat melihat BMC kita sampai akhirnya mereka membuat keputusan untuk menjalin kerjasama dengan kita? Yang dilihat oleh investor adalah value proposition Anda. Value proposition Anda itu apakah secara umum sama dengan kompetitor sejenis? Ya, tentu kalau kita bikin value proposition, kita lihat mereka lihat produk kita tuh berbeda. Dan kita bisa katakan dalam strategi actionnya apa yang kita mau lakukan dengan bisnis model itu. Jadi, teman-teman, pada saat teman-teman menjelaskan ke investor, jelaskan aja bisnis model. Ya, karena bisnis model itu menggambarkan banyak hal dalam bisnis Anda. Baru Anda kasihkan dia adalah prediksi terhadap keuangan. Ya, kalau saya jadi investor, saya mau untung dong. Saya nggak mau perusahaan saya taruh duit di Anda, ya cuma coba lagi penjualannya tidak tumbuh, atau Anda tidak bisa membuktikan selama bertahun-tahun Anda jalankan itu tumbuh terus. Itu aja kalau investor. Yang berikutnya, Budi Rohmayanti, Rohsum Culinary. Saya masih agak bingung dengan value proposition. Kemarin saya masih kurang dalam bagian value proposition. Mohon penjelasan lebih detailnya. Oke.
Kalau Anda tulis value proposition Anda itu cuman garansi, semua orang juga lakukan garansi barang. Tapi Anda masukkan bahwa misalnya value proposition-nya itu adalah produk unik, ya. Anda bisa jelaskan kata-kata unik itu dalam bahasa produk yang Anda punya itu seperti apa. Kalau gunakan service, gunakan kata-kata service excellent. Jangan cuma service standar. Itu mah biasa, semua juga service sesuai standar. Ya. Atau misalnya Anda bilang produk lokal yang sangat unik. Misalnya Anda bikin batik, corak yang unik, corak yang tidak ada duanya, gitu ya. Itu menjadi sebuah value proposition yang berbeda. Ya, atau mungkin Anda bisa bilang bahwa ini adalah misalnya apa ya, yang sangat unik, misalnya makanan itu misalnya sesuatu yang organik, ya, sesuatu yang otentik, ya, dari lokal setempat misalnya. Nah, kata-kata value proposition itu yang menjadi sebuah pembeda dan hal yang sangat utama untuk Anda bisa menjual dengan harga yang lebih mahal, dengan kualitas terbaik yang Anda bisa jual, dengan tidak fokus kepada harga. Oke. Fidelio, Fadli nih, bagaimana mengimplementasikan BMC yang kita buat dalam bisnis. Begitu Anda buat BMC ini, itu ada 9 elemen penting yang harus Anda turunkan. Strateginya apa? Anda tuliskan di key partner. Key partner saya adalah supplier coach, supplier produk saya. Oke, strateginya apa yang harus kita punya untuk menjaga supplier produk ini tetap memberikan produk terbaik kepada kita? Coach, key activity saya adalah operasional. Apa strategi Anda untuk operasional departemen yang Anda punya agar mereka memiliki kualitas kerja terbaik? Nah, tuh bikin strateginya. Nah, itu cara menurunkan strategi dari BMC. Coach, saya tulis di cost control saya adalah fixed cost. Oke, apa strategi yang Anda punya untuk kontrol fixed cost? Misalnya laporan keuangan Anda cek, pengeluaran Anda punya budgetnya. Itu semua strategi, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Cindi, Hendrawan, Neko, Peko. Nah, bisnis saya bergerak di bidang supermarket. Ya, sebentar, kepotong. Pet shop dengan konsep modern minimalis. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana BMC-nya perihal key activity dan key resource-nya. Terima kasih. Nah, contohnya Anda pet shop. Pet shop itu mungkin identik dengan mungkin kotorannya tidak terjaga, bau gitu ya. Nah, sekarang key activity-nya apa? Mungkin adalah cleanliness-nya. Bagaimana orang yang membersihkan toko Anda supaya selalu wangi, selalu harum, rapi, terstruktur, tidak terkesan kumuh. Itu akan membantu karena yang punya pet ini adalah orang-orang kaya yang memperhatikan banget kebersihan, kerapian. Nah, itu menjadi sebuah strategi. Mungkin ada yang lengkap tapi kotor dan bau gitu ya. Sehingga supermarket pet shop Anda itu benar-benar kelihatan rapi gitu ya. Anda harus tahu banget apa kesukaan mereka. Segmen saya tipikalnya ini coach, mereka senangnya bersih. Mereka nggak ada masalah dengan harga coach, tapi yang penting komunikasi orang-orang di toko supermarket saya itu ramah, mendengar, jangan jutek, jangan orangnya sembarangan aja, itu udah nggak bakal jadi gitu. Nah, ini yang harus perlu dijelasin kepada tim Anda yang bekerja. Percuma bisnis Anda bagus, tapi orang-orang di dalamnya tidak ramah. Nah, itu strateginya yang harus dibuat. Oke, Ratnasari, Rabita. Coach Getty, bagaimana saya bisa mengembangkan proposal nilai lebih unik dan benar-benar valuable bagi segmen pelanggan yang menghargai kerajinan lokal serta material tradisional seperti kain sasirangan yang saya gunakan dalam tas handmade saya. Gini, teman-teman craft ini saya pernah berdiskusi. Saya saat ini dampingi Jogja Fashion Dunia. Saya bilang, Anda bukan jual baju, tapi Anda jual hasil karya. Anda bukan sekedar bisnis fashion, tapi Anda memperkenalkan yang namanya budaya daerah. Anda bukan cuma jual baju buatan Indonesia, tapi Anda menjual kebanggaan Indonesia. Itu beda. Dengan Anda menjelaskan seperti itu,
Harga kita ini bukan harga dengan barang di Tanah Abang. Berarti Anda memiliki segmen orang yang butuh baju, bukan butuh hasil karya. Salah Anda jual kepada orang yang cuma cari baju. Bu, kalau baju ini unik Bu, nggak ada duanya. Jadi Ibu nggak nawar segitu itu harga baju. Ini yang dibeli, harga hasil karya. Batik tulis harganya 3 juta, 4 juta. Ya patut mahal karena baju ini dibikinnya dengan kreativitas. Terus ada orang jualan batik, dia benar bukan batik, dia baju bermotif batik, itu bukan batik gitu. Makanya harganya tidak terlalu mahal karena batiknya dicetak misalnya, atau batiknya diproduksi dalam jumlah banyak. Itu beda, teman-teman harus bedakan, itu value-nya beda. Jadi kalau ada orang cuma butuh baju, nanya sama Anda, terus dia tawar dengan harga, di Tanah Abang aja 100.000, nah berarti dia salah tempat. Dia nyari baju jangan di pameran craft, dia nyari barang jangan di pameran yang hasil karya gitu ya teman-teman. Nah ini bagaimana teman-teman membahasakannya. Dan disinilah adalah strategi atau tema atau konsep yang teman-teman nanti masukkan jadi konten marketing. Sehingga orang yang lihat itu juga orang-orang yang senang dengan hasil karya. Dia punya uang lebih, dia mau bantu UKM, dia mau bantu orang yang memang seperti teman-teman semua ini menghasilkan hasil karya yang unik gitu ya. Ya, Anda jual makanan tapi ternyata makanan Anda tidak bisa disandingkan dengan makanan secara umum. Kenapa? Karena Anda berkualitas baik, bahan bakunya baik, yang melakukan produksinya juga orang-orang yang terpilih. Jadi bukan berarti UKM itu tidak punya harga premium. UKM itu bisa memproduksi harga atau kualitas premium, teman-teman. Jangan khawatir. Ya, walaupun Anda tidak bisa dalam jumlah banyak, tapi Anda membuat makanan dalam jumlah terbatas, tapi Anda punya harga yang luar biasa. Di Cirebon ada tuh namanya ketan, itu tuh ketan apa sih namanya itu? Itu mahal 10.000 satunya, tapi antri. Orang yang pesan hari ini bukan untuk hari ini, besok ambilnya. Dia bisa kok omsetnya bisa ratusan juta sehari, bukan seminggu atau sebulan. Ya teman-teman ya. Jadi jangan melihat dari size kita. Kalau teman-teman serius, teman-teman bisa menghasilkan kualitas terbaik dengan harga yang tidak sama dengan pasaran. Itu perlu usaha, tidak langsung bisa memang. Oke, Ibu Tri Salawang. Coach, saat ini Salawang fokus memproduksi makanan siap saji. Ya, dalam bentuk sebentar segera ini. Ya, kemasan. Setelah saya ikut inkubasi JNT, saya jadi berani untuk membulatkan tekad membuka warung. Jadi nanti konsepnya adalah makanan akan di tempat dan customer juga bisa membeli untuk oleh-oleh makan berupa kemasan. Pertanyaan saya, apakah saya harus bikin BMC yang terpisah atau disatukan saja dengan, oh iya, Bu nggak perlu bikin yang terpisah ya, Ibu Tri, BMC yang ada tinggal ditambahkan. Mungkin ada channel Ibu yang tadi resto tuh jadi channel resto, ya. Terus ada produknya segmennya sama. Strategi orang bisa makan di tempat, bisa dibawa pulang. Bedakan promosinya, karena promosi untuk dibawa pulang sama promosi makan di tempat itu beda strateginya. Makanya bisnis model itu cukup satu untuk satu bisnis. Tapi di situ terlihat strategi apa aja yang Anda punya, gitu. Devinia Alviola, fashion. Untuk bisnis kanvas ini, apakah dapat diupdate sesuai perkembangan dari bisnis? Bisa, Bu. Jadi 3 bulan sekali tadi udah saya jawab. Hai Sus, makanan minuman. Bagaimana cara mengupdate bisnis model kanvas? Apa saja yang perlu dilakukan agar tetap relevan? Oke, teman-teman gini, mengupdate bisnis model kanvas, 9 elemen itu bisa kita perhatikan. Ada kalanya nih bulan Juni nih. Waduh, saya nggak mungkin ini ke keluarga untuk jual produk saya. Kenapa? Keluarga di bulan Juni lagi masukin anaknya sekolah. Butuh biaya besar, jadi kayak nggak bisa ngejual kepada mereka. Switch. Siapa yang teman-teman bisa lihat segmen tersebut nggak ada pengaruh? Oh, orang kantoran. Oh, korporasi. Bikin strategi di bulan itu sehingga Anda tidak kehilangan omset. Ini teman-teman pasti tahu. Ya, kapan omsetnya turun, kapan omsetnya lagi bagus. Justru kalau Anda punya data di bulan tertentu omsetnya turun, cari tahu kenapa. Segmen mana yang berpengaruh, produk mana yang berpengaruh. Disitulah Anda menganalisa setiap 3 bulan bisnis model ini untuk Anda bisa menemukan strategi yang tepat, teman-teman. Oke. Devina Alviola, fashion. Untuk bisnis kapas, udah tadi. Bagaimana cara mengupdate? Udah. Pendalaman mengenai
finance dan accounting yang baik. Oke, teman-teman kalau lebih teknis, ya, kalau lebih teknis teman-teman ingin ngerti finance, ingin mengerti accounting, karena seorang pebisnis itu minimum harus ngerti cara membaca laporan keuangan. Secara sistem, aplikasi udah ada banyak, tinggal Anda cari ya aplikasi apa yang cocok untuk keuangan sehingga Anda masukin data langsung keluar analisa ya. Tapi kalau kita keluar analisa kita juga nggak ngerti maksudnya atau bacanya, ya sama juga bohong. Punya aplikasi yang canggih, minimum teman-teman ikut training, teman-teman baca buku ya, atau teman-teman punya mentor, ajarin saya dong gitu. Atau sesama UKM, lu kan pebisnis yang ngerti finance, ajarin saya dong gitu, sehingga teman-teman bisa berinteraksi untuk mengerti tentang finance accounting itu seperti apa. Oke, Gunawan Wijaya Lim, Brownie Smooth. Di sesi pelatihan mengenai BMS, Coach Getty sempat menerangkan mengenai perubahan yang dapat dilakukan dalam merancang BMS. Di dunia yang sekarang sangat dinamis, apakah BMC harus terus direview kembali? Iya, benar Pak Gunawan. Jadi yang namanya bisnis saat ini tuh harus agile, adaptif, inovatif. Ini 3 nih. Catat nih, catat. Sebagai pebisnis zaman sekarang, kita harus agile. Apa agile? Lincah. Adaptif apa? Bisa beradaptasi dengan cepat. Inovatif apa? Dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, mungkin kita bisa ngeluarin produk baru lagi. Karena produk lama udah ketinggalan zaman mungkin. Makanya pada saat kita mengeluarkan produk baru, kita ngelihatnya harus jauh ke depan. Apakah jangan-jangan ini saya keluarin langsung basi, langsung nggak laku. Nah, teman-teman perlu mengantisipasi hal tersebut. Coba lihat, mana yang menjadi patokan teman-teman kalau lagi booming nih, misalnya di negara lain lagi booming nih, pasti bentar lagi di sini booming nih. Oh, di negara sana baru mulai ini, saya mulai duluan di sini. Nah, itu yang harus juga menjadi patokan eh, para pebisnis. Nah, yang terakhir, Coach, bagaimana cara membayangkan bisnis model untuk masa depan? Saya mau kasih lihat teman-teman, bisnis model masa depan itu harus seperti apa dari kondisi yang sangat dan terus berubah. Sebentar, saya buka kamus saya dulu. Coach harus punya kamus, bukan sekedar ngarang jawaban Coach. Kalau ngarang jawaban Coach, dibilang Coach kutahe nanti. Ya, ini teman-teman Coach Getty mau kasih lihat seperti apa teman-teman harus punya bisnis model. Ya, bisnis model yang sangat tepat, yang sangat membantu untuk teman-teman bisa tumbuh terus ke depan. Nah, ini perlu dicatat nih. Jarang-jarang orang kasih gambaran bisnis model gitu ya, yang membuat teman-teman punya bisnis bisa tumbuh. Oke, sebentar. Nanti baru bisa bertanya. Oke. Nah, ini saya share screen. Ya. Kelihatan teman-teman? Lihat. Kelihatan, Coach. Ya, 9 lean plus agile strategis. Jadi, customer segmen Anda harus bisa Anda redefinisi lagi. Apa benar itu customer segmen yang saat ini cocok dengan bisnis yang saya lagi bangun, bisnis yang lagi saya jalanin. Value. Sudah mulai saatnya kita membangun yang namanya co-creating value. Apa co-creating value? Kalau bisnis kita susah untuk tumbuh gitu ya, ada baiknya teman-teman itu bisa kerjasama, partnership, kolaborasi dengan mungkin partner UKM kita yang punya segmen yang sama. Lakukan namanya co-creating value. Ya, contohnya misalnya Bank Mandiri ya, dia punya Mandiri pembayarannya dengan dia undang ada pameran GoFood gitu. Nanti bayarnya pakai Mandiri. Itu namanya co-creating value. Bikin hal kayak gitu. Saya pernah dampingi binaan UKM di Jogja. Dia restoran di Jogja, jual makanan asli Jogja. Tapi dia bisa bekerja sama dengan partnernya yang buat batik. Sehingga restorannya dibuat tempat training ngelukis batik sambil diberikan makanan khas Jogja untuk makan siangnya. Mereka berkolaborasi sehingga batiknya laku, orang yang makan di restonya juga bisa belajar batik. Itu namanya co-creating value. Optimum channel itu selalu analisa channel mana yang terbaik. Fokus di situ. Konten marketing, strategi, fokus di
channel itu. Jangan terlalu banyak channel tapi nggak ada yang bagus. Fokus aja, mana channel yang bagus menurut Anda dan banyak mendatangkan prospek atau penjual, tingkatkan di situ. Itu namanya optimum channel. FOMO marketing. FOMO marketing itu adalah fear of missing out. Selalu ada strategi orang itu mau beli takut ketinggalan, takut kehabisan. Nah, itu yang harus ada di strategi marketing Anda. Misalnya, saya mau keluarin produk spesial ya, tapi cuma untuk 100 pembeli pertama. Gitu, yang dapat harga khusus. Orang ke 101, harganya beda ya, Bu. Nah, cuma yang tahu 100 kan Anda. Mau sampai 200 Anda kasih harga bagus ya terserah Anda, nggak apa-apa. Nggak ada yang melarang hal itu terjadi. Tapi Anda bisa menarik pembeli datang mencoba. Oh, ternyata produk ini enak loh. Walaupun harganya mahal, tapi sekarang harganya dikasih harga diskon misalnya. Itu namanya FOMO marketing. Nomor 5, buat produk ya atau barang yang kita jual yang memiliki strategi atau kondisi sustainable growth. Dia bisa tumbuh dalam jangka panjang produk itu ya, sehingga produk itu nggak habis karena waktu. Produk itu dipakai dan dibutuhkan setiap waktu. Anda harus punya produk itu. Kalau dia bikin sepatu, sepatu model standar yang banyak disukai. Kalau Anda buat makanan, makanan rasa original yang selalu dicari orang setiap waktu. Kalau Anda bikin fashion yang bisa dipakai di mana aja, kapanpun, sehingga orang selalu mencari produk itu. Nah, itu namanya sustainable growth. Flexible resources. Cari sumber daya yang fleksibel. Artinya Anda tidak tergantung kepada satu supplier. Ya, atau Anda buat kesepakatan dengan supplier memberikan, berarti dia udah jadi di partnership juga di bisnis model Anda. Tapi carilah resources yang fleksibel. Nggak bisa pakai ini, Anda bisa ganti bahan bakunya, tapi tidak terlalu berpengaruh terhadap rasa dan kualitas. Yang berikutnya, key activity, lean innovation. Lakukan inovasi untuk menjadi efisien. Lakukan inovasi untuk membuat proses yang Anda lakukan lebih minimal tahapannya. Gitu. Nomor 8, brand collaboration. Nah, kerja sama brand. Kerja sama brand, ya. Coach, kerja sama brand bisa nggak juga co-creating value? Bisa. Co-creating value, Anda punya value yang sama, target market yang sama. Brand collaboration, sepatu bekerja sama dengan baju. Boleh brand collab. Ya. Selendang ya bekerja sama dengan fashion dan aksesoris. Karena mereka ikut fashion show bareng. Boleh. Itu namanya brand collaboration. Asset light. Nah, kalau tidak harus sewa, kenapa harus keluarin duit? Kalau bisa dengan model kerjasama, biayanya kenapa harus keluarin duit? Gitu. Ya, kalau kita bisa ikut pameran, sharing-sharing, barangnya kita jadi satu yuk Mbak. Ada 3 produk, kita sewa bareng karena produknya bukan pesaing, tapi saling melengkapi. Dia shawl, saya fashion. Dia tas, dia sepatu. Itu akan membuat Anda murah. Ikut Inacraft, tapi Anda murah dalam menyediakan pembiayaannya. Nah, ini pertanyaannya nih, gimana nih Coach? Kalau untuk bisnis model ke depan. Nah, silakan. Yang mau bertanya. Nah, ini chatnya udah banyak nih. Silakan yang mau bertanya. Siapakah orang yang paling cocok kita ajak diskusi untuk bahas BMC dalam intrabisnis? Ya, seluruh tim, Pak Chandra. Seluruh tim kita bisa kita ajak diskusi, tapi Anda jelasin dulu. Bisnis model Anda jelasin dulu, baru Anda bisa diskusi. Kemarin saya sudah buat lebih lengkap dan detail ketika lihat sampel BNC yang di PowerPoint, malah saya persingkat Coach. Apakah? Enggak. Contoh itu kadang-kadang lebih lengkap. Kalau kita bisa bikin lebih singkat, berarti strategi kita akan lebih efisien. Ya, Pak Chandra. Jadi nggak usah, saya kok simple banget. Semakin simple Anda menjalankan bisnis dan hasilnya luar biasa, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nggak harus terlalu jelimet, bener. Ibu Novi bisa aja, Ibu Novi jelimet. Bisnis udah bagus, tapi kalau salah strategi operasional dan marketing bisa bikin boncos dan over budget. Iya, benar sekali, Ibu Novi.
Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Baru setengah dua, cepet juga saya ngejawabnya. Baru setengah dua, kita sampai jam 4 bisa ngopi nih. Silakan yang mau bertanya, tinggal raise hand. Saya buka, tinggal buka mic mau nanya. Silakan, siapa yang mau nanya Bu? Ini ada Mas Dino nih. Mas Dino, Da Silva, apa kabar? Alhamdulillah coach, sehat coach. Nah, setelah ketemu saya ngejar-ngejar saya ke Jogja, apa hasilnya? Wah banyak sekali coach. Banyak. Boleh cerita sama teman-teman di sini. Boleh cerita nih, apa yang dijalankan, diimplementasi. Ayo, Mas Dino. Ya, boleh di share di sini ya coach. Oh boleh, silakan. Siap, Share, mohon biar izin. teman-teman yang lain semangat. Siap, terima kasih coach. Bukan semangat ngejar-ngejar saya ya, ntar saya dikejar-kejar sama ibu. Itu saya nggak bisa ngumpet saya. Udah siap-siap ngejar-ngejar. Silakan Mas Dino, cerita sedikit sebelum nanti Pak Gunawan nih mau nanya. Ya. Ya, baik. Jadi kemarin sempat ketemu Coach Getty di Jogja. Terima kasih sekali. Saya sebenarnya agak kaget juga. Ternyata se-welcome itu gitu. Se-welcome itu dan sharing ilmu dan lain sebagainya gitu. Saya ini kayaknya kurang nih. Malah yang lebih banyak ini adalah Coach Getty gitu. Banyak sekali kalau memang itu ini mohon maaf kalau agak berlebihan kalau harus kita rupiahkan itu ilmunya mahal banget itu. Jangan dirupiahin. Gitu. Ditukar sama kambing Jadi sama kambing. Satu ekor kambing buat tidak saya kurban. rupiahkan jadinya. Jadi yang saya bawa pulang kemarin beberapa hal yang akhirnya bisa saya share dengan tim. Banyak hal yang akhirnya kemudian saya sharing dengan tim-tim saya adalah yang paling mendasar yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini adalah kemarin yang ngobrol di kolam renang itu coach dari BMC-nya penempatan kenaikan omset dan juga apa yang strategi yang harus dilakukan. Kemarin kalau saran dari coach adalah kalau kita mau proyeknya arahnya ke seragam berarti kita undang apa namanya corporate maupun perusahaan instansi, kita sediakan tempat yang nyaman atau kita yang datang, kita share product knowledge-nya dengan target lima instansi, kita closing satu. Dan alhamdulillah begitu pulang dari sana kami mulai jalan dan kami dapat undangan coach dari Bank BRI untuk sharing product knowledge di hari Senin depan. Hari Senin depan. Itu semoga closing. Semoga closing coach. Keren. Memang target kami adalah 5 closing 1, 5 closing 1 gitu sesuai arahan kemarin. Mantap. Kemudian siapa yang diajak untuk share untuk bahas BMC itu juga melanjutkan dari Mas Chandra, Cak Kris juga. Kemarin pulang, saya sempat waktu sharing juga dengan Coach Getty di sana, saya pulang 2 orang yang saya percaya, yang saya anggap mereka bisa nantinya akan jadi lini kiri dan kanan saya ajak share. Kemudian selama ini memang visi misi itu saya keep sendiri, belum pernah saya share kepada tim. Akhirnya berdua ini saya ajak ngobrol, kita ini arahnya mau ke sini. Ini visi misi yang saya buat, kita tujuannya mau ke sini gitu. Jadi silakan kalian berdua tolong dipahami, kita jalannya bareng-bareng. Apa yang harus kita arahnya ke sana, masukan atau apapun yang kalian bisa sampaikan ke saya sehingga kita bisa tukar cerita gitu. Akhirnya kita menentukan arahnya kemana, sejalan, sependapat untuk bisa menentukan 3 tahun ke depan kita maunya apa gitu coach. Arahnya harusnya seperti apa untuk mencapai ke 3 tahun itu kita mulai dengan apa yang harus kita capai setiap tahunnya. Jadi tahun ini kita capai apa dulu, strategi langkah konkret yang kita buat untuk setiap tahunnya pencapaiannya. Janganlah langkah terdekatnya itu coach mau bikin produk terbaru yang Mantap. coach bilang itu. Mantap. Kurang lebih seperti itu coach. Ya, tepuk tangan dulu buat Mas Dino. Thank you. Baru terima kasih. Kali. Gimana ketemu tiap hari? Nah itu coach. Oke. Segera ke Malang lah coach. Siap. Guidance atau template pitch deck yang sudah kita share itu adalah hasil kurasi yang ini di luar backgroundnya JNT Entrepreneur dan Business Competition di template itu ya. Jadi urutan isi dan sebagainya itu sudah
dikurasi gitu ya dan sudah proven dilakukan oleh Mas Rama Sahid gitu ya. Beliau menggunakan subjudul, kemudian urutan, kemudian isinya gitu ya. Pitch deck itu sudah proven dibuktikan sama Mas Rama bisa mendapatkan investor, bisa untuk pitch deck sebuah program dan sebagainya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian boleh mengkreasikan isinya gitu ya, tapi tanpa merubah background yang di belakang. Coba saya share dulu ya, yang saya maksud background belakang itu. Nah ini, tunggu. Share screen. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Belum muncul, Coach. Belum terlihat kok. Sudah. Sudah ya. Nah, maksud kami yang tidak boleh dirubah itu adalah ini nih. Kayaknya saya perlu pakai Anonit. Ini kelihatan nggak saya spotlight? Nah, Ya, ini ya. background ini misalnya cover gitu ya. Nanti silahkan logonya sesuai dengan Bapak Ibu sekalian apa gitu ya. Terus rencana bisnis ini juga boleh boleh dirubah nih. Rencana bisnis YNT Connectpreneur ini silahkan bisa diisi entah itu judulnya atau tagline-nya Bapak Ibu sekalian dan sebagainya. Oke, ini kita bahas satu persatu ya, biar biar Ya. clear. Oke. Kemudian halaman yang kedua, ini adalah profil owner. Silakan Bapak Ibu sekalian sebagai owner bisa masukkan di sini. Kalau punya tim silakan bisa masukkan di sini. Nah, ini itu ini saya buka sekarang. Jadi pitch deck ini itu tujuannya adalah bagaimana nanti seorang investor gitu ya. Tujuannya kan ini fungsinya kan buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa dapetin investor, untuk bisa pitching ke program apa selanjutnya gitu ya. Nah, di sini untuk menunjukkan bahwa Ibu siapa profilnya, Bapak Ibu sekalian itu siapa profilnya, kemudian punya berapa tim. Itu yang kadang sering dilihat oleh para investor, kemudian kementerian dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian memberikan dampak apa terhadap lingkungan. Contoh, ada suatu fashion yang mereka ternyata merekrut masyarakat sekitar untuk diikut sertakan ke dalam bisnisnya mereka. Entah itu dalam hal menjahitnya, cuman mengelem sesuatu dan sebagainya gitu. Nah itu apalagi kalau yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan gitu ya, kebanyakan akan jadi daya tarik tersendiri. Oke. Kemudian selanjutnya sejarah singkat mengenai usahanya Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang belakang nih kayak tulisan JNT Connectpreneur Basic ini jangan dirubah maksudnya saya. Tapi Oh, ya, tapi ya, yang ya. bisa dirubah adalah ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian berkreasi sekreatif mungkin gitu ya. Jadi kami memberikan guidance-nya di halaman yang ketiga ini adalah gambaran singkat mengenai bisnis. Silahkan ini bisa dirubah, misalnya gambaran singkat bisnisnya langsung ditulis judulnya usaha Bapak Ibu sekalian ditaruh di pojok atas kanan misalnya. Terus isinya dirubah berbagai macam produk dan penjelasan mengenai sejarahnya bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian yang ini juga silahkan boleh dirubah gitu ya. Usahanya Bapak Ibu sekalian itu memberikan solusi apa terhadap problem yang selama ini ada di pasaran. Nah, kenapa kami memasukkan slide ini? Karena ini juga bisa menjadi salah satu daya tarik gitu ya. Dan ini sudah proven dilakukan oleh tim penguji, para coach termasuk Mas Rama gitu ya, yang menggunakan metode slide ini untuk bisa memberikan gambaran bahwa usahanya Bapak Ibu sekalian itu memberikan solusi apa terhadap problem yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Contoh ya, contoh. Gojek itu memberikan solusi kemudahan bagi problem masyarakat yang kesusahan untuk mencari ojek lokal. Nah, itu solusinya. Itu salah satu contohnya. Oke, di slide ini sudah selesai. Kemudian di slide ini silahkan bisa jelaskan produknya. Kalau tadi Bu Ika
bisa menyampaikan produknya Ibu juga boleh Ibu tampilkan di sini. Semua produk yang dimiliki itu bisa dijelaskan di sini. Kemudian tadi masalah target pasar atau market opportunity. Ini juga boleh silakan Bapak Ibu rubah, nggak harus mengikuti kolomnya seperti ini dan sebagainya. Tapi yang penting esensinya adalah mengenai market opportunity, gitu ya. Mau masukin demografi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian tujuannya apa juga boleh, gitu ya. Silahkan. Yang penting ini slide-nya adalah untuk market opportunity-nya. Karena eh, para juri nantinya akan melihat seberapa besar sih market opportunity-nya, gitu ya. Nah, itu akan dilihat di situ. Selanjutnya, kira-kira siapa sih kompetitornya Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Biar tahu bahwa bisa jadi kompetitor ini bukan kompetitor, tapi justru bisa dijadikan semacam partner, kolaborasi dan sebagainya. Atau kalau memang kompetitor, apa yang harus kita lakukan kalau kita ngelihat kompetitornya melakukan A, B, C, D, E dan sebagainya. Nah, itu silakan Bapak Ibu analisa gitu ya, sesuai dengan usahanya masing-masing. Model bisnis di sini Bapak Ibu silakan bisa masukkan juga BMC, bisnis model kanvasnya gitu ya. Karena dari sekian banyak pitch deck para UMKM yang sudah pernah kami dampingin, eh, memasukkan satu satu BMC ke dalamnya itu lebih efektif karena dinilai usaha itu lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada gitu ya. Contoh Coach Yeti kemarin kalau nggak salah, saya lupa usahanya apa, akhirnya beliau menang dapat bantuan usaha mesin dari Pertamina dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Kemudian di slide marketing strategi, silahkan strateginya Bapak Ibu sekalian sampaikan di situ apa saja. Coach berubah ya? Apa Ya, di layar saya aja ya? berubah apa ya Bu? Layarnya. Oh iya udah. Enggak, siap, siap. Kemudian ada strategi penjualan gitu ya. Silahkan bisa strateginya apa aja yang dilaksanakan di masing-masing usahanya. Ada diskon kah, apakah paket bundling dan sebagainya. Kemudian di finansial, seperti yang tadi saya sampaikan, boleh berupa tabel misalnya mau dimasukkan gitu ya. Dan formatnya tidak harus selalu seperti ini, ada box kotak merah, enggak. Ini hanya guidance aja bahwa di kolom slide ini adalah masalah finansial. Kemudian before after, nah ini juga nggak kalah penting. Jadi di slide ini sebenarnya untuk kepentingan JNT Connectpreneur ya Bapak Ibu sekalian. Jadi before sebelum mengikuti program sama setelahnya program. Tapi kalau pitch deck ini nantinya Bapak Ibu mau digunakan untuk mencari investor, untuk apa namanya program yang lainnya, silakan ini bisa di take out atau bisa disesuaikan dengan kepentingan program itu gitu ya. Ini silakan bisa digunakan. Tapi untuk yang ini khusus untuk yang before after Bapak Ibu sebelum mengikuti program JNT Connectpreneur bagaimana? Bagaimana itu bisa jadi masalah pemasaran, masalah omset, masalah sosial media, masalah manajemen di internalnya usahanya Bapak Ibu sekalian dan seterusnya. Di afternya juga seperti itu. Setelah mengikuti inkubasi bisnis dari segi kemarin Coach Kendro masalah mindset misalnya. Kemudian Bu Angelin masalah retailnya, kemudian Coach Yeti masalah BMC-nya, kemudian Mas Niko masalah digital marketing, kemudian ada banyak hal gitu ya. Nah, bisa diceritakan di sini kondisinya. Pemasaran dari segi omset yang tadi saya sebutkan, misalnya sebelum mengikuti JNT Connectpreneur 5 juta, tapi setelah mengikuti selama 2 bulan ini gitu ya, 1,5 bulan lah ya, itu omsetnya naik per bulan menjadi 10 juta atau jadi 15 juta gitu ya. Kemudian closing statement silahkan Bapak Ibu cerita kenapa JNT Connectpreneur, kenapa para juri harus memilih Bapak Ibu sekalian. Nah itu closing statementnya. Silahkan ungkapkan semuanya di dalam sini, gitu ya. Kemudian udah selesai. Fontnya boleh diganti, boleh. Ditambahin gambar boleh, boleh, gitu ya. Silahkan berkreasi. Yang penting tidak lebih dari 15 slide. Ini saya ada 14 slide ini totalnya dengan judul ya.
Silakan masih bisa nambah satu slide lagi kalau dirasa kurang. Oke? Nggih, siap Coach. Sudah paham, sudah Ya, clear. Terima sudah kasih. clear. Sama-sama. Siap. Silakan ada lagi Bu Coach. Cindy. Oh, Halo, selamat pagi Coach Dani. Selamat pagi, Untuk Bu Cindy. tadi yang slide-nya itu kalau misalnya background-nya yang sebelah kanan kita mau ganti warna gitu nggak ada masalah kan ya Coach ya? Nggak ada masalah. Yang penting satu warna yang JNT Convener itu jangan dirubah. Yang sebelah kirinya itu ya. Iya, Oke. betul. Coach, saya mau menanyakan yang mengenai tentang video kompro tadi yang kita pengenalan tadi itu. Ya, Itu ya. kita lampir, itu yang pasti tidak kita lampirkan di dalam slide PowerPoint-nya pitch deck kan Coach yang dimaksud itu kan? Enggak, Bu. Enggak, beda, beda. Itu suatu Beda penugasan lagi. yang beda lagi. Itu suatu Oh, oke. penugasan yang beda. Apabila nanti kita sudah terpilih masuk jadi top 10-nya itu, baru nanti kita bikin videonya gitu kah atau... Enggak. Jadi setelah ini kami akan Hmm? kirimkan penugasan lagi untuk membuat video. Nah, itu ada guidance-nya. Jadi Oh, misalnya contoh oke. maksimal 3 menit harus berisi A, B, C, D gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya, Mm-mm. Coach, oke, oke. Udah, itu aja yang saya mau tanyakan. Siap, Bu Cindy. Oke, Siap. ya, terima kasih. Ya. Makasih. Bu Yanti dibuka dulu filenya bisa proses download ya. Jadi materi-materi yang ada di Google Classroom itu silahkan bisa dibuka dulu filenya. Kemudian kalau mau download ada keterangan download gitu ya. Kita berarti punya 10 materi yang sudah kita masukkan ke dalam Google Classroom. Dari materi satu ada Coach Gendro, keduanya tunggu ya, Pak saya lupa. Coach Getty apa ya? Terus yang ketiga ada Bu Eliza, ada Mbak Suci, kemudian ada Mas Niko Julius yang bahas masalah digital marketing, kemudian ada Mas Ramas, sorry Bu Angelin dulu ya, Bu Angelin, kemudian Coach Gendro lagi, kemudian ada Coach Lutfi, kemudian terakhir kemarin Mas Rama. Itu ada 10 yang eh, kalau saya nganggap itu isinya daging semua, jadi silakan Bapak Ibu bisa download untuk bisa refreshment nantinya gitu ya. Dan di Google Classroom ini kami tidak akan men-take out seluruh peserta. Jadi Bapak Ibu sekalian bagi yang mau merefreshment lagi nanti kalau acara inkubasi JNT Connectpreneur ini selesai, Bapak Ibu masih bisa refresh gitu ya. Apa sih yang kemarin diajarin sama Mas Niko Julius? Materinya juga masih ada, kemudian videonya juga masih ada. Jadi kami memberikan akses meskipun ini sudah selesai gitu ya. Kita masih dalam satu komunitas, kita masih bisa berdiskusi untuk bisa saling nyambung satu sama lain gitu ya. Itu komitmen kami karena kami melaksanakan acara bukan sekedar melaksanakan aja, tapi kami pengennya berdampak gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang para coach lakukan, apa yang kami lakukan, kemudian dari tim JNT Express juga bisa memberikan dampak kepada usaha Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya berubah di saat JNT Connectpreneur aja, tapi ini bisa memberikan dampak ke usahanya Bapak Ibu sekalian sampai nanti gitu ya. Sampai bisa mencapai target yang diinginkan. Oke, selanjutnya Mas Ulil Albab, silahkan. Halo Coach, Ya, halo. mengenai pengumpulan proposal atau pitch Mm-mm. deck-nya, apakah kalau saya baca dari website JNT jadi bisa.com kan, kalau dari buku panduannya harus dikirim ke email tour@jntjadibisa.com. Apakah harus kirim email kemudian konfirmasi ke panitia melalui WA yang ada di buku panduan atau cukup di Google Classroom aja, Coach? Sementara ini cukup di Google Classroom gitu ya. Nanti akan ada penyesuaian mengenai informasi selanjutnya. Tapi sejauh ini masih di Google Classroom aja dulu ya, Mas Ulil Albab. Terus mengenai aspek penilaiannya tetap ya, Coach ya, sesuai di buku panduan ya. Betul, betul, betul. Terima kasih, Coach. Siap, terima kasih. Pak malam maaf Coach, ada masalah trouble jaringan sedang basar. Oke, silakan Bu, bisa sambil mengikuti ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
nanti untuk grup sesi selanjutnya itu akan bareng seperti ini ya, seperti yang kita lakukan bersama saya. Kemudian mungkin minggu depan baru akan kita bagi per jadwal gitu ya. 10-10 nanti akan kita pilih dari nomor urut 1 sampai dengan 10, nanti 11 sampai dengan 20 dan seterusnya. Pak Muhammad Ervando. Silakan Pak. Masih di mute kayaknya Pak. Halo Pak. Halo Pak Ervando. Halo Pak. Ya, clear, clear. Nah, sudah. Enggak. Jadi maksimal minggu lah kami kirim. Jadi ini lagi, oh iya. Jadi pembagian kelompoknya akan kita umumkan maksimal di hari Minggu. Jadi kita lagi susun siapa aja nanti di jam sekian 1 sampai 10 orang, jam sekian 1 sampai 10 orang gitu. Nah, itu untuk sesi pendampingan Kamis minggu depan. 2 sesi, Pak. 2 sesi. Jadi kita akan ada 3 minggu gitu ya. Ini sudah kita hitung minggu pertama sesi pendampingan. Hari ini akan ada 2 sesi, pagi sama sore, siang nanti jam 2 gitu ya. Kamis minggu depan juga akan ada 2 sesi, pagi sama sore lagi. Kemudian Kamis berikutnya itu terakhir, itu sesi pagi sama sore. Betul. Sesi pagi sama sesi siang. Nanti kita akan kirimkan jadwalnya. Dan tiap orang nanti maksimal di 5 menit. Siap, siap. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kami juga nanti akan melakukan visit validasi yang akan dilakukan oleh tim terpisah gitu ya. Ada tim dari teman-teman JNT dan sebagainya, hanya untuk memvalidasi sebenarnya. Jadi mengenai eksistensi usahanya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau ada petugas dari JNT yang akan melakukan survei atau petugas dari kami, dari YouCoach gitu ya, nanti akan melakukan survei. Hanya tanya jawab aja sih, maksudnya berapa lama usahanya, di lokasinya berapa lama gitu. Nggak harus Bapak Ibu sekalian yang nemuin, pegawainya Bapak Ibu sekalian juga bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Rencana kapan visitnya? Sudah mulai jalan sampai dengan nanti terakhir di 10 Oktober. Kak, apa ada rekaman untuk sesi Zoom kali ini? Ada. Ini sudah saya rekam, nanti kita masukkan di Google Classroom ya. Surveinya datang langsung ke tempat usaha. Ya, benar. Kunjungannya langsung ke tempat usaha. Enggak dikonfirmasi dulu. Jadi dari tim JNT Express nanti yang akan lakukan langsung. Izin sambil ngopi, wah enak ngopi. Silakan Bu Koreatul. Kalau ada yang mau tanya lagi, silakan Bapak Ibu sekalian. Maaf Pak, itu untuk visitingnya sampai tanggal 10 Oktober ya? Iya. Kalau saya lagi, misalkan gak ada orang gitu ya, saya lagi buzzer itu gimana ya? Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Yang penting ada tempat usahanya kan? Ada, di Ada, rumah. nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Cuma paling mertua saya dia nggak tahu banget soal usaha ini ya. Yang taunya cuma saya menjahit, buat tas kayak gitu. Tapi untuk detail-detailnya dia nggak paham kayaknya. Ujungannya itu lebih ke kayak gini, apakah benar Ibu melakukan usaha ini dan sebagainya, gitu sih Bu. Oh, kalau itu iya sih. Oh, Mm-mm. hanya itu aja tapi nggak terlalu detail banget kan ya. Soalnya dia udah Mbak, juga sih. enggak. Nggak Ini ya. itu ini itu menjadi satu bagian kesepakatan kemarin dengan tim JNT Express bahwa tetap diperlukan untuk visit validasi mengenai usahanya Bapak Ibu sekalian. Itu aja. Oh, nggak bisa di ini ke tempat buzzer aja gitu ya? Nggak bisa Nggak ya? bisa, nggak bisa, Oke, oke. nggak bisa. Thank Ini you. yang survei langsung tim dari JNT Express dan YouCoach kita kolaborasi. Oh gitu, oke. Tadi kan saya sempat telat, maaf Pak, karena ada Nggak apa-apa. trouble. Kan. Nanti Siap. ada video rekamannya kan ya? Soalnya saya Ada. pengen tahu yang soal video itu juga tadi. Boleh, ada. Nanti untuk video, nanti akan lebih lengkap di Google Classroom. Jadi nanti akan muncul seperti notifikasi yang lain gitu ya. Akan muncul penugasan mengenai pembuatan video Kompro, company profile dari masing-masing usahanya Bapak Ibu sekalian. Oh, satu lagi Pak, yang soal pitching deck. Kemarin kalau nggak salah itu tanggal 30 Oktober, 30 September ya, itu jadi dimundurin jadi 10 Oktober pengirimannya ya. Mundur, betul. Mundur Betul, di oh, 10 Oktober karena butuh pendampingan pitch deck dari terakhir kemarin Mas Rama ya, gitu ya. Siapa tahu selama masa pendampingan ini ada insight-insight gitu ya, ada masukan-masukan yang bisa Bapak Ibu sekalian tambahkan ke dalam pitch deck-nya. Oh, jadi kalaupun kita udah submit di sebelum 10 Oktober, tapi kita punya insight yang lain untuk ditambahkan ke Boleh, pitch, itu bisa revise ya? boleh. Oke, oke. Boleh. Terima kasih Siap, Coach Dani, thank you. siap. Coach, Jadi, ya izin silakan. bertanya dulu sebentar. Itu Siapa ini? visitnya, Budi Rahmayanti ya? Yanti ya, Budi Rahmayanti ya. Oke. Itu Gimana, Bu? visitnya kalau pas bentrok sama visit sertifikasi halal nggak masalah kan ya Coach ya? Ah, Karena masalah. saya ada nggak Enggak, masalah ya. enggak, Oh ya enggak. udah. Soalnya saya bakal ada visit juga takutnya bentrok. Nah terus saya bingung nih gitu. Jadi cuman Enggak. pertanyaan-pertanyaan singkat yang nggak terlalu mikir banget kan Coach? Enggak. Oh Cuman iya iya iya. Baik. kalau memang nanti ada orangnya gitu ya, apakah Mhm. usahanya di situ gitu ya, sudah berapa lama, itu aja Pak Bu. Oh Jadi baik aman ya. hanya Mhm. untuk validasi visit aja. Baik ya. Oke terima kasih Coach. Siap, terima kasih. Coach, izin tanya dong. Ya, silahkan dengan siapa Ya, ini? dengan Indri, Coach. Bu Indri, ya silakan. Ya, Coach, iya mengenai yang kunjungan ini agak-agak bingung satu sisi kayak tadi yang Ibu sebelumnya seandainya kita lagi bazar. Nah, apakah hanya untuk memvalidasi tempat usaha kita di situ atau perlu melihat ruang produksinya atau bagaimana? Yaitu kembali takut pada saat beliau datang kita pas lagi bazar atau mungkin kita lagi ada keperluan. Ya jujur sekarang mertua saya lagi di opnam jadi saya agak bolak-balik nih dok ini aja di rumah sakit gitu loh. Makanya kan agak-agak nanti orangnya datang kita pas nggak ada malah tidak tervalidasi gitu. Jadi ini itu untuk memvalidasi lokasi usaha salah satunya. Kalaupun nanti ternyata bisa sekalian foto dalamnya untuk produksi, boleh, nggak apa-apa. Jadi kita lebih ke fleksibel sih. Ini tidak mandatori gitu ya. Hanya untuk melihat asistensi usaha gitu. Kalsel visit, yes. Nanti visitnya sampai Kalsel. Oke coach, makasih. Siap, makasih. Jadi aman Bu. Kalaupun nanti memang tidak ada orang di rumah, yang penting sesuai dengan alamat gitu ya, sesuai dengan alamat pada waktu pendaftaran tempat usahanya Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Bu Koreatul. Ya, baik. Terus ini nanti ada visit, yang visit itu dari pusat atau dari daerah? Dari daerah. Daerah maksudnya di daerah dari kabupaten atau yang dari provinsi gitu? Berarti kalau Bu Koreatul Hayati ini di Lampung, nantinya JNT yang terdekat di situ ya akan melakukan surveinya, visitnya.
ini sih coach, kita tuh sebenarnya sering komplain ke JNT ya. Karena memang jadi sering beberapa kali sempat ada konflik lah, karena kita di Shopee kita beberapa kali dapat penalti karena kita sudah kirim barang ternyata tidak langsung diinput, harusnya dikirim hari ini, jadinya kadang sampai tertunda beberapa hari gitu, sampai kita tuh sampai kemarin sampai ngadu ke pusat dan pihak JNT-nya tuh marah ke kita gitu karena kita ngadu ke pusat gitu. Biarin, Bu. Jadi kita tuh sampai beberapa kali kena penalti begitu coach. Jadi kan kita yang rugi ya. Iya, Nah, iya. waktu kita Nggak apa-apa, Ibu komplain, ngadu aja. Kalau saya jadi Ibu, saya ngadu. iya waktu kita komplain ini aja beberapa kurirnya itu kalau ngambil barang itu singat-singut begitu kan. Nah, kalau yang apa namanya, kalau yang visit kemudian mereka ya kayaknya malah sering adu-aduan nanti. Oke. Siap. Nggak apa-apa, Bu. Jadi Itu kita kita tampung gitu ya. Nanti kita lihat hasil report visitnya mereka. jadi kayak malah Jadi tidak catatan kami juga, Kak, Bu. malah tidak objektif kan, karena kan memang beberapa pihak dari mereka aja agak singgung ke kita gitu, karena kemarin kita lapor ke pusat dan kita kirim capture-nya, memang apalagi yang COD gitu, kadang mereka itu tidak mau nganter ke tempat gitu. Habis itu barang tiba-tiba balik lagi ke sana gitu, ke tempat yang ngirim gitu, seperti itu. Siap, Bu. Jadi kami nanti akan koordinasi dengan JNT Express gitu ya, yang ada di pusat. Jadi kami akan koordinasi sisi mana aja yang perlu di-input gitu ya. Sisi mana aja yang mandatory yang memang harus diisi. Contoh misalnya lokasi usaha dan sebagainya. Classroom. Ya. Ini ada absensi saya yang 0/10, terus kemudian ada beberapa yang tidak nilai, ini maksudnya seperti apa ya? Sementara saya terus deh. Siap. Di penilaian Google Classroom itu bukan mandatori ya, Bu. Jadi kami punya penilaian tersendiri gitu ya. Yang kemarin sudah kami tunjukkan di grup gitu ya, bahwa kami punya penilaian sendiri yang sudah absensi, kami akan lakukan penilaian dan itu akan kami masukkan poin-poinnya. Itu kira-kira Bu Kreatul. Jadi yang di Google Classroom diabaikan aja karena kami sudah melakukan. Kalau Bapak Ibu sudah submit gitu ya, kemudian ada yang belum sempat submit juga kemarin tapi mengikuti inkubasi kan sudah komen di grup juga, itu sudah diselesaikan oleh tim admin. Jadi bagi yang kosong-kosong absennya gitu ya, padahal ikut sesi 1-10 inkubasi bisnis, itu kita akan lakukan adjustment, kita berikan poin kehadiran. Gitu Bu Kori. Kemudian Jadi yang kedua untuk pitch deck, untuk yang sudah kirim apakah ada jeda waktu untuk revisi, maksudnya dikoreksi seperti itu, karena saya sudah kirim. Ya, kalau untuk pitch bisa deck, ada dikoreksi atau langsung kita kirim begitu saja, atau nanti ada jeda waktu untuk dikoreksi sebelum tenggang waktu yang diberikan. Misalkan kita kirim sebelum tanggal deadline, ada jeda waktu untuk dikoreksi oleh pihak JNT-nya gitu. Siap. Penugasan yang ada koreksi adalah di BMC dan sosial media marketing gitu ya, digital marketing. Kemudian untuk pitch deck, nanti yang kami terima adalah hasil final dari hasil karya Bapak Ibu sekalian. Jadi pitch deck itu tidak ada revisi, tapi di pendampingan nanti akan ada apa yang sebaiknya dimasukkan dan tidak. Kemarin sudah disampaikan juga sama Mas Rama gitu ya. Jadi yang kami terima nanti untuk pitch deck gitu ya, termasuk yang video gitu ya, penugasan belum kami masukkan di Google Classroom, belum kami rilis. Untuk yang pitch deck ini kami akan langsung terima gitu ya, tanpa ada revisi lagi. Dan bagi yang sudah mengirimkan pitch deck penugasan, itu masih boleh direvisi, karena jangka waktu kita masih tanggal 10 Oktober pengiriman terakhirnya. 10 Oktober jam 23.59. Itu kira-kira. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya.
Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irfando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Fando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Fando Official Shop.